Ada yang kita sumbangkan setiap pekannya. Insya Allah kalau memang kada kau dibaiki, Bang Imis langsung ganti. Buang seharian seluruhnya dibuang, ganti. Sudah sampai umur yang kira-kira itulah. Ya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita juga selalu membiasakan diri mengucapkan salawat dan salam bagi yang pada hari ini tadi sampai sebelum maghrib telah memperbanyak baca salawat. Insya Allah as-salawatu alayya yawmal jumu'ati ma'rudah. Salawat kepadaku kata Rasulullah pada hari Jumat akan disampaikan langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hari ini sampai maghrib tadi kesempatan kita membaca salawat, dan bagi yang sempat membaca amalan yang sudah turun-temurun diajarkan dan kemudian diperkuat lagi oleh Abah Guru Sukumpul, beliau dapat ijazah dari Guru Bangil Syekh Syarwani Abdan. Hari ini kita membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali antara dua khutbah. Ini nang nyaman nih jadi khatib nih, kesarah khatib ya kalau lah. Munya khatibnya kada membaca, nah makmum bisa kada sempat juga waktunya. Dan bisa dipasani pada hulu bilalnya. Tahun-tahun kene pasani bilalnya, dilambati sedikit salawatnya khusus di Jumat terakhir di bulan Rajab. Tadi adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Wallahu a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata musannif pengarang kita Syekh Abdul Rahman As-Safudi dalam kitab beliau Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, bahwasanya beliau berkata sampai daripada penukilan sebuah hadis yang berbunyi man qara'a idza salimal imamu yaumal jumu'ati qabla an yuthniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nasi sab'an ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa atiya minal ajri bil adli man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang salat Jumat kemudian membaca bacaan berikut sebelum dia merubah posisi kakinya, menyatakan bila hari Jumat ataupun hari-hari biasa batis jangan dirubah dahulu, masih dalam posisi tahiyat akhir, khususnya pada salat Jumat, salat maghrib, salat subuh. Jangan dirubah loh posisi kaki. Makanya jangan bilanya sudah salam langsung melacung. Nah, itu jelas kada ma'amalakan ini, dan kalau ma'amalakan kada dapat fadilahnya. Ini fadilahnya sebelum merubah kakinya tetap dalam posisi yang asal. Kita pernah itu di Masjid Sungai Banar, ada yang merubah kakinya, ada salah satu guru nang langsung menagur. Kita salut juga pang sidin tuh wani mana guru orang di tengah orang banyak. Jangan ada yang merubah batis ya sidin. Nah, baca ini dahulu. Tapi sidin gin hancur juga amalannya. Kenapa sidin hancur? Karena sidin menagur orang. Tapi mungkin pahalanya nanti akan lebih banyak. Kenapa? Sidin memadahi orang supaya orang manggawi. Sekali sidin bakaram dulu. Cuman imbahnya sidin banyak dapat pahala. Bakaram sidin sekali kada. Kenapa? Sidin berdiri berucap boirit dulu sidin baca Fatihah 7. Nah, inilah yang disebut dengan Fatihah 7. Fatihah 7 itu Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Fatihah 7 kalau istilah kita lah. Kalau Fatihah 4 bukan Fatihahnya dibaca 4 kali, tapi Fatihah, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini jelas. Maka fadilahnya lagi kita ulangi malam ini. Kalau ada yang sudah tahu, sudah mengerti, sudah ingat fadilahnya, alhamdulillah menguatkan ingatan. Nang belum tahu, mudah-mudahan bisa diamalkan. Fadilahnya adalah dia akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa terdahulu, dosa-dosa akan datang.
hapus dosanya barataan. Dosa yang terdahulu kalau ada, dosa yang akan datang amunnya ada juga, dihapus sebarataan. Wa utiya, dan diberikan minal ajri, pahala, bi'ada man amana billahi wal yaumil akhir. Berapa jumlah orang beriman, orang mukmin sedunia ini, berapa jumlahnya, itu dapat pahala sesuai jumlah orang yang beriman. Kan jadinya pahalanya menyatakan itu Jumat jangan sampai kita tertinggal yang itu. Jadi imam kah juga, makin ya jadi imam, diusahakan itu jangan ditinggal. Ini kita gesan sangu bulik ke akhirat sana. Gesan kita amun nang mati kada pada apa sudahnya. Nang mati kada lagi nya kau beramal besangu, kita nang hidup nih jangan ada penyesalan, supaya kawa basangu banyak, wa tazawwadu, banyak berbekal, banyak basangu ya Allah taala, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Pinang bagus suaranya nih, takutannya dibuang kalau hendak dijual ada dibuang berkilo ada jadinya ada wani. Kan baik, alhamdulillah barakat kita mensyukuri tadi ya Allah. Kayak apa aja kita keadaannya syukur baik sekalinya. Makasih Bang Imis nang ahlinya juga nang tahu ya Allah lah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nggih, kita lanjutkan. Wa man qala ba'da qiraati ma taqaddama, sudah dibaca nang 7 tu tadi katakan baca nang Fatihah 7. Lalu kita jangan juga meninggalkan nang tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jangan juga ditinggalkan itu, sempurnakan la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tertinggal membaca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Kalau ada nang handak singkat, ada pulang riwayat nang singkat. Allahumma inna nas'aluka ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik. Ini yang singkat. Ada lagi pulang terpanjang bertambah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alul lima yurid. Itu tambahan aja, belum mendapatkan kita nasnya, atau memang keterbatasan ulun membuka. Artinya ulun kada pernah menemui, mungkin bisa jadi ada, cuman kada pernah itu tetamu ada ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'al lima yurid. Itu menukil daripada ayat Al-Qur'an juga. Pahalanya kayak apa baca itu? Aghnahullah, maka Allah akan kayakan dia. Nah, Allah sugihakan dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tak terduga, tak terhingga. Kita tuh kadang-kadang ada rezeki yang tak terhingga yang datang dari kita membaca amalan-amalan kayak ini. Ya kalau lah kita berdoa pada Allah mudahan sugih, ternyata kada Allah sugihakan. Cuman inya sehat terus awaknya alahan pada sugih lagi gitu. Orang sugih barit makan, kada boleh iwak karing, kada boleh banyak makan nasi karena diabetes, kada boleh ini dan itu. Nang inya kada sugih kada hantuk berait. Alahan pada orang sugih sehat. Jadi kadang-kadang inya merasa ya Allah aku ni rancaknya beramalan kayak ini kenapa kada sugih-sugih? Kada sadarnya kalau Allah Subhanahu wa taala banyak memberikannya kesugihan. Ayo kalau inya kada kawa lagi makan nasi misalnya apa artinya sugih kada kau makan nasi juga ya kalau lah. Jadi Allah tuh adil benar sudah sabaratan. Ahkamul hakimin, maha bijaksana Allah taala tuh. Jangan sampai gara-gara kita beramalan lalu kada merasakan fadilahnya, lalu memprotes atau aku ampi aja beramalan ini kada dapat juga fadilahnya. Boleh jadi fadilahnya tuh Allah simpangkan, Allah alihkan ke tempat yang memang sebenarnya kita perlukan. Kita nih akal kita kada sampai mencapai apa sebenarnya yang Allah lebih tahu daripada kita. Kita ini kada tahu apa nang sebujurnya baik kesan kita. Yang tahu yang lebih baik kesan kita tuh Allah. Kita tahu apa nang kira-kira menurut kita aja. Kira-kira mun banyak berduit nyaman aku ni banyak bersedekah baik. Jalan Allah kada bagus ikam tuh mun sugih. Ikam tuh mun sugih karena banyak kehendak, nafsu segala macam. Lalu maka nafsu segala macam ini banyak nang urusannya mudarat dengan agama. Banyak pula dosa. Harus saya gin sugih ikam kalau ikam berdosa. Nang inya tuh sugih Allah sugihakan, inya mampu menahan nafsunya. Kada menggawi nang haram.
Allah lebih tahu apa yang ada, apa yang sesuai untuk kita. Wa qala ba'dus salaf, dan dikatakan ulama salafus saleh, man at'ama miskinan yaumal jumu'ati thumma ghada ila jami'i mubakkiran wa qala hina yusallimu al-imam bismillahirrahmanirrahim al-hayyil qayyum as'aluka an taghfira li wa tarhamani wa an tu'afini minan nar. Kalau ada orang hari Jumat memakani orang miskin, seikung aja cukup. Kalau kada kawa banyak seikung. Man at'ama miskinan, memakani orang miskin, seikung aja. Lebih bagus lagi, tolak ke masjid badahulu pada orang song-song. Thumma ghada ilal jami mubakkiran, song-song tolak ke masjid. Baik itu pembacaan tengah jalan, bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Bacaan imbah imam salam artinya termasuk daripada wirid bacaan setelah sembahyangnya ataupun setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim, al-hayyul qayyum as'aluka an taghfira li wa tarhamani. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, hamba minta kepadamu agar mengampuni dosa hamba dan mengasihi hamba. Bila ia berdoa kayak itu dikabulkan segala apa yang didoakannya. Masih di fadilah hari Jumat, kita masih menyambung pertemuan lalu fadilah hari Jumat. Waman qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, jelas berarti sudah tahu ini. Siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, utiya nuran min haitsu yaqra ila Makkah, dia akan mendapatkan cahaya. Allah berikan cahaya yang cahaya itu sampai ke Makkatul Mukarramah. Cahayanya sampai ke Makkatul Mukarramah. Wa ghufira lahu ila jumu'atil ukhra, dan Allah akan ampuni baginya sampai Jumat berikutnya. Wa shalla alaihi sab'una alfa malak, bahkan 70.000 malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Baca surah Kahfi hari tadi. Nah, kemudian apa? Wa ufiya minad da, dan insyaallah dia akan disembuhkan dari segala bentuk macam penyakit termasuk penyakit calak. Wa fitnatid dajjal, dan fitnah dajjal, ujian dajjal. Ayo, ini yang berat nih di akhir zaman. Dajjal ini berat. Dajjal ini kan, sekali lagi ulun sampaikan, Dajjal itu dia memasukkan mudallaj, al-dhahab al-mudallaj, emas palsu, apa aja kita, emas imitasi. Pian tahu kalau imitasi itu mirip lawan aslinya. Nah, Dajjal ini memfitnah, menguji kita mirip dengan aslinya. Surga dia miripkan dengan neraka, neraka dia miripkan dengan surga. Ini hebatnya Dajjal nih. Memang kalau dilihat tubuhnya, lihat apa namanya, postur tubuhnya ini ganal orangnya. Samanuna dira', 80 hasta ganalnya. Jadi kalau misalnya ganal kayak itu, orangnya tingginya, mata sebuting, kepalanya keluaran ular, ada dengan waninya beparak. Cuman kan hebat memasukkan, ya, hebat memasukkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya, maka kita bisa tertipu tergantung amal ibadah kita. Maka di antara tamengnya adalah membaca surah Al-Kahfi. Kalau kada kawa surah Al-Kahfi seberatan kada kawa sekitar 103 ayat itu, baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, atau bahkan hafalkan minimal 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi. Diamalkan tiap hari, insya Allah juga selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal ini pian kada betuhaannya, kada betuhaan. Dajjal itu manusia kah Ustaz? Iblis kah? Nah, Dajjal itu manusia kah iblis kah? Soalnya mendengar Dajjal itu manusia kah iblis kah? Jin kah? Gaib kah? Dajjal itu manusia, Bani Adam. Dajjal itu manusia, cuman syaraka fi wat'i ummih. Nah, waktu menggauli mamanya nih iblis umpat. Jadi ada mawad khabithah, ada komposisi jelek dalam tubuhnya, itu ada kandungan iblis. Memang nih apa namanya, diikat, memang dipenjarakan, diikat di Dajjal. Cuman Allah, karena Allah menjamin siapa yang hidup ya sampai akhir zaman, siapa yang hidup itu Allah jamin rezekinya, yaitu makannya. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan ada memang khusus yang Allah tugaskan jin ya maupun ya
Ada disebutkan juga Dzulqarnain, jadi katakan juga Nabi Sulaiman yang pernah bertugas mengantarkan rezeki untuk Dajjal ini. Walaupun dalam bentuk secara tidak langsung, semai misalnya bibit-bibit dimakannya Dajjal gitu. Jadi intinya karena ini adalah makhluk Allah, Dajjal makhluk Allah, iblis makhluk Allah, semuanya selama dia hidup diberikan oleh Allah rezeki. Nah, termasuk Dajjal. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Suatu pulau diikat dengan ikatan besi, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan di segitiga Bermuda, ada yang mengatakan di sekitar sumur Barhud dan segala macam. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan demikian, tapi semuanya sepakat bahwa di akhir zaman akan keluar Dajjal. Dajjal yang kita sebutkan, kita kisahkan ke ini. Adapun sifat-sifat Dajjal ini, walaupun kada pacang hari akhir sudah ada keluar sudah. Nang ngaran Dajjal itu, nang katuju menipu orang. Ya kalau wih penipu Dajjal gitu jar. Nah ya toh. Tukang tipu lalu digelar orang Dajjal. Wallahu a'lam. Banyak mana pertanyaan pian? Ini pertanyaan ini kita jawab satu persatu, mudah-mudahan ini supaya kada menyesal nang batakon nih. Apa jar? Kertas ulun yang ada dibaca minggu tadi. Nah, ini ada waktu kita sekitar 15 menit. Ada kerasaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai masalah wakaf. Banyak yang bilang kalau kita berwakaf itu tidak boleh diketahui orang lain. Lalu apa hukumnya jika berwakaf diketahui orang lain? Wakaf kah, sedekah kah, infak sama itulah. Amunnya jangan diketahui orang lain, ujar siapa nang kada boleh. Kalau nya kada boleh itu ada sebabnya. Kalau kada boleh, kalau nya kada boleh, kalau kita pasti ria, jangan sedekahnya terang-terangan. Kalaupun ternyata harus terang-terangan juga, maka perbaiki diri kita. Jar siapa kada boleh terang-terangan? Kayak apa orang tahu punya kada amunnya seluruh orang ini menjalankan agama dengan sempurna, kada hakun orang mengambil sedekahnya toh. Jurang lain hartaku kada mengambil, tapi kalau sudah ini sedekah diambil orang. Yalah. Coba pian, zaman Sayyidina Utsman, zaman Abu Bakar bersedekah. Bersedekah kan ketahuan. Kalau nya kada boleh, itu kada boleh tuh sahabat bersedekah ketahuan. Di mana tahunya kita Sayyidina Abu Bakar, Utsman itu bersedekah? Kalau kada ketahu, kalau kada terang-terangan. Memang ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Wa in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Hanya saja lebih baik sembunyi-sembunyi, karena sembunyi-sembunyi itu lebih aslam, lebih selamat untuk hati kita. Dikatakan khairul lakum in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Amun sedekah itu ditampakkan bagus, ni'mahi ya. Bagus itu. Wa in tukhfuha, tapi kalau disembunyikan kada ketahuan orang, ya, bahwa khairul lakum juga itu lebih baik. Nah, jadi kalau diketahui orang apa hukumnya? Boleh aja. Nah, kalian boleh bersedekah, berwakaf, berinfak, bersedekah, apa kangarannya? Boleh terang-terangan, hanya perbaiki hati. Tapi kalau misalnya ini celengan lewat, aku juga bila bercelengannya kelihatan orang, kalau aku kada ikhlas, kada usagin daripada aku kada ikhlas, salah. Sedekahkan tetap, kalau menyesalkan dari hari kiamat, sedekahkan tetap, perbaiki, ya Allah bantu hamba ikhlas ya Allah. Nah, masuk akal. Nah, itu sebagai cara daripada memperbaiki hati. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari hamba Allah, Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya merasa selama hidup ini saya mengalami banyak masalah. Apakah itu cobaan atau azab atau dosa saya yang telah lalu? Wah, banyak masalah. Aduh, kalau kita hidup pasti ada masalah. Munnya kada ada masalah sidin ini mati dah maksudnya. Ya kalau nya hidup pasti ada masalah. Kalau nya hendak kada ada masalah, mati. Nah, cuman pertanyaan sidinnya, apakah itu cobaan atau ujian? Nah, ini tergantung nanti keadaan pian sebenarnya. Amun pian banyak dosa, merasa pian banyak dosa, boleh jadi itu adalah bentuk kafarat azab Allah supaya menghilangkan dosanya. Kalaupun itu, ya, kalau itu misalnya adalah cobaan,
kalau orang beriman pasti dicoba. Makin tinggi imannya, makin besar cobaan ujiannya. Ya kalah, yang paling tinggi ujiannya siapa? Rasul Allah. Siapa lagi? Nabi Allah. Siapa lagi? Siapa lagi? Wali Allah. Siapa lagi? Al-muqarrabin, orang-orang yang dekat, orang yang bertakwa kepada Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup orang itu mengatakan, "Ya Allah, ulun beriman," tapi kada diuji? Kada mungkin. Setiap ada orang yang beriman, pasti tetap Allah uji. Hanya nanti pian lihat seorang mun pian banyak dosa, itu bisa jadi kafarat, ya. Balasan Allah di dunia, di akhir dikurangi, bisa jadi gitu. Oleh karenanya itu pasti tetap ujian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Upat Batakun. Apa hukumnya berkomunikasi mesra dengan tunangan melalui telepon? Woi, betunangan leh. Tunangan tuh lain bini kalau leh. Ya kalau betunangan tuh betunangan khitbah di apa jurang tuh diikat itu aja. Kalau istilah wahai ini tuh dia belum milik siapa-siapa sebelum janur kuning melingkar di muka gang rumahnya. Ojar ya kalau lah. Tapi memang khitbah ini ada sedikit kejelasan, ada kepastian. Kalau ada seorang perempuan yang dikhitbah oleh seorang laki-laki, kada boleh dikhitbah, dipinang oleh yang lain. Sebagaimana kalau orang masih bertawaran, kada boleh ditawar yang lain. Ya kalau lah itu. Nah jadi walaupun sudah betunangan, tidak ada dalil yang membolehkan dia bermesraan, dia berkata-kata mesra, apalagi naudzubillah ya Allah berpegangan tangan, ya Allah melakukan hal-hal yang mendekati zina, al-fahsya wal munkar, kada boleh. Jelas kada boleh. Hukumnya kayak apa? Mendekati zina, sebagaimana mendekati yang haram. Makanya sering ditanya, Ustaz, anak ulun ini sudah mapan, nang lakinya begawe, nang biniannya begawe, kedua ini udah betunangan dah anak ulun nih. Kayak apa Ustaz bagusnya? Capat kawin kah tuh kaina dulu? Kayaknya Ustaz kaina dulu sambil mengumpulkan, nyaman juga bersalamatan kena bagaganalan. Mengundang keluarga perlu banyak duit, jadi kami mengumpulkan dulu seteh. Lalu ulun bulikakan, ujar ulun tas arahpian nang menentuakannya cuman sebuting catatannya, ingat ini diulangi lagi kayaknya suara di sini. Kalaunya ya inya itu kada kawin tapi beteleponan kayak ini, nang menyuruh kada kawin taumpat dosanya abah umanya kah atau inya serangan kah? Kenapa? Karena setiap hari dosa-dosa, chatting setiap hari, kada kuah guring jar, tak ingat pian yang ngai mau betunangan deh. Itu pian bahaya tuh, kada kau guring tak ingat pian, nya kada ingat Allah lagi, kada ingat tunangan, kada ingat Allah, ingat tunangan aja, kan bahaya kalau bisa ke tauhidnya rusak tuh. Jadi bilanya orang hendak kawin itu sudah ada kesempatan, ada kemampuan, lah kasih kawinakan. Namunnya kada hendak, mun sanggup menanggung dosanya tiap hari berdosa, ayo lambatinya kawin, banyak dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin batakun, amun misalnya kita berjualan lalu orang agama lain atau Kristen nang menukar, lalu jar kita seminggu kira-kira tuntung, ini berjualan kah mengelupah kah? Mun berjualan langsung ini menggelupah kira-kira lah, seminggu lagi tuntung kan gelupahan kah? Apa pesanannya? Ya Allah baju kah, bolah lamari kah, bolah ini kah? Pokoknya lawan orang non muslimnya, lalu jar kita seminggu kira-kira tuntung. Nah ternyata dalam menggawinya ada halangan dan lain-lain yang mengakibatkan lambat tuntung. Kira-kira kayak apa penjelasan pian? Wah, badosakah atau kada? Tajanji lawan buhannya garis miring Kristen, tapi kada kawa tepat waktu minta rela, sama-sama minta rela juga. Lawan orang Kristen, kalau Islam sama aja juga. Jangan orang Kristen minang di lambat, biar aja jadi buan amang tuh aja. Kita lambatinya amang juga, jangan salah. Nabi kan melajari gitu. Makanya Nabi itu ketika sampai ke Madinah, yang pertama dilakukan Nabi apa? Membangun pasar, membangun masjid, membangun pasar.
Masjid pertama yang dibangun namanya Masjid Kuba. Ya kalau bukan Masjid Nabawi sekarang, bukan. Masjid Kuba yang dibangun Nabi hijrah ke Madinah. Nah, untuk apa? Untuk menerapkan syariat Islam dalam bentuk muamalah. Islamkah kada Islamkah sama pelayanannya, tidak ada tipu daya, tidak ada tipu muslihat, semuanya jalan dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya orang tuh ya terpesona mau masuk Islam. Jadi kalau kayak ini kada usah pendapat ulun kada bisa berpendapat ulama aja kita pakai. Islamkah kada Islamkah, tetap kita harus jujur menepati janji sesuai dengan janjinya. Janjinya seminggu, tepati seminggu. Ya kalau lah itu aja sudah. Amunnya di luar kendali kita ya ada ikhtiar kada dulu. Nah, intinya ada ikhtiar atau kedada ikhtiar. Amun kadada ikhtiar, pian berjanjinya kada serius ya. Jadi berjanji itu bujur-bujur. Jangan sampai kebanyakan janji akhirnya apa? Akhirnya terbengkalai apa nang dikehendaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz batakunlah. Apa hukumnya sedekah dengan anak? Apa wajib dan sunnah? Kan balain pulang patakunan deh. Anak disedekahi, anak disedekahi lah. Anak itu bukan disedekahi, anak dinafkahi. Ini salah pertanyaannya. Kita ralat ke ada orang bersedekah lawan anak. Bersedekah berapa rajin kita? 1000. Nah 1000 aja beri anak lah. Anak itu berapa aja apa keperluannya kita keluarkan. Namanya infak. Menafkahi keluarga, anak istri nafkah, bukan sedekah. Jadi lain sedekah. Jawabannya wajib atau sunnah? Wajib. Nafkah bukan sedekah. Nafkah itu lebih besar daripada sedekah. Namun sedekah sedikit aja, nafkah sampai mencukupi itu nafkah. Menafkahi anak, makan, tanggung jawab papan, pangan, sandang. Tanggung jawab orang tua itu lebih dari sedekah. Lebih dari sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita salat berjamaah zuhur atau asar, sudah kan inilah ingat nah. Pas kita jadi makmum belum selesai kita baca Fatihah, imam sudah rukuk. Nah, apakah kita selesaikan Fatihah atau rukuk ikut imam? Ini kalau kejadiannya rakaat pertama. Kalau kejadiannya rakaat pertama, kada usah disambung. Rakaat pertama kita gabung dengan imam. Apakah itu memang imamnya cepat atau lambat imamnya baca Fatihah? Kita hanya datang begitu Allahu Akbar kada lawas, imam rukuk, 4 rukuk lawan imam. Itu yang pertama gabung kita berjamaah. Tapi kalau di rakaat berikutnya kita sudah tahu rakaat pertama, tahu rakaat kedua, takbiratul ihram bersama imam, kemudian ternyata imamnya rukuk. Biasanya juhur asar nang kadang-kadang ngaran. Tap cepat rukuk imam, maka pian harus selesaikan Fatihahnya. Nah, maka belajarlah membaca Fatihah ya dengan sedikit lebih dipercepat. Kalau tetamu imam nang cepat, dan ini harus connect memang sebujurnya. Harus seimbang. Imamnya paham, makmumnya paham. Imamnya pahamnya kada mau laju benar. Makmum punya paham ya menyesuaikan dengan kayak apa imam main terus. Imam main pukulan slow juga. Imam main pukulan gaspol juga. Nah, ini bisa makmum sama paham. Jadi kalau harus connect, nyambung antara imam dan makmum. Fikih jamaah ini harus nyambung. Apabila kada nyambung, ya kayak ini kisahnya tadi. Kasihan makmum mengapung baca Fatihah, kejar, mudah-mudahan kada ketinggalan 2 sampai 3 rukun. Ya, sampai 2-3 rukun. Insyaallah sah salatnya. Itu kejadian amunnya kada patuh lawan imam tuh lagi, kada patuh lagi be imam lawan berjamaah lawan imam tuh, itu bisa terjadi yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun dari hamba Allah sama, ulun hamba Allah juga. Hendak batakun lawan Pak Ustadz siap. Adapun yang hendak ulun takun panjang mukadimahnya. Coba langsung aja. Amalan apa yang paling baik diamalkan bagi kaum perempuan yang sudah bersuami? Masya Allah. Nih ibu-ibu bertakon nih, jelas leh. Ada mungkin bapak-bapak, mun bapak-bapak juga aja mepek ibu-ibunya beneran ini. Jadi ibu-ibu amalan yang paling baik ibu-ibu lah layani suami. Nah itulah kalah. Kan tampul rakian ustadznya nih. Layani suami dengan baik. Nah. Kalau pian ada amalan yang lain tetap bagus juga. Cuman paling baik layani
Suami. Boleh jadi suaminya rajin ibadah, ibunya masak, napasakan baju, setrika baju suami, ibunya dapat pahala amalan suami. Nah, itu nyamannya pian. Munang laki kada amalan parai lalo pian nah betetapas. Nah, betetapas baju laki nang rigat syukur kawaman napasakan baju laki. Inya pacangan ke masjid baju nih, inya pacangan ke majelis baju nih, disetrikaakan. Dengan ikhlas setrikaakan, maka insyaallah pian kada umpat ke majelis dapat pahalanya. Jangan manggarunom. Kaluaran ulang kata-kata nang kada bungol benar lakiku nih. Kan bungol bubujuran kada. Nyaman lah bisa lagi bungol. Bungol lakiku dia setahunya salah war lepis dia balisar di tanah rigat. Nah, itu bungol bubujuran laki. Jadi selanjutnya pula layani seperti itu bisa dapat apa yang diamalkan laki. Amalan pian nang ada jangan diampi, yasin kahfi jangan diampi, tetap aja. Cuma yang utama sebutkan layani laki. Yang kemudian dua, banyak pian sembahyang malam. Sembahyang malam, salat malam, doakan laki, doakan anak jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat sehingga keluarganya bahagia. Ini ada kisah boy, nang laki ini hendak bebini dua, batakon lawan orang nang bebini tiga. Apa amalannya? Gampang aja, tiap malam sembahyang hajat. Tiap malam sembahyang hajat. Sujud terakhir, ya Allah, lembutkan hatiku, lembutkan hati istriku supaya ia menerima istri keduaku. Tiap malam nang laki ini sambil hajat pian. Cuman nang bini sekanya ketahuan, kenapa aja lakiku ini pinang balain wah ini sambil hajat terus. Rasa kapaluan rumah cukup aja sampai curiga-curiga, sakalinya ada sinyal. Nah, jangan bini kada tahu apa nang diniatakan to nang sambil hajat to anak bebini. Cuman nang bini ini ada sedikit gertek hati dibalas nang bini. Nang laki sambil hajat 2 rakaat, nang bini sambil tahajud 20 rakaat. Ada kawa babini laki nang laki pian. Jadi Bu Ai, bila laki pian sampai yang hajat 2 rakaat tiap malam, balas 20 rakaat tiap malam. Doakan yang terbaik terus, doakan terbaik. Insyaallah manang ibu-ibu. Ya Allah. Bapak-bapak melihat ibu-ibu sambayang malam 20 rakaat, pian 40 rakaat. Ya, lu banyakkan lagi ya Allah supaya kabul. Jadi Bu sembahyang banyak doakan. Kadang-kadang anak kita, istri kita itu melenceng daripada sesuatu, ya karena kita kurang mendoakan atau kita tak salah doa. Naudzubillah, tak salah doa menyambat nang kada pas. Nah, karena kita tak salah doa menyambat bungul ikam nih, nah yang bungul bujur anak ya kalau lah. Nah itu jadi doa, kata-kata jadi doa. Makanya lebih baik sediakan waktu yang terbaik ya. Selain melayani keluarga dan juga mendoakan yang terbaik. Tiba waktu Isya, ada beberapa kertas lagi yang belum dijawab. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan akan datang kita akan sambung lagi. Ulun minta rela minta halal, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kau diamalkan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudahan diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, keikhlasan dalam mengamalkan ilmu, keikhlasan dalam menyebarkan ilmu, keikhlasan dalam perbuatan taat. Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi amalil ilmi wa fi nashril ilmi wa fi jami'it ta'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.